Itu kalau bahasa kitanya bro, kepercayaan. Nah, suatu pengikat yang ada di dalam diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan talam sembarang talam, talam dibuat berlapiskan emas. Bukan salam sembarang salam, salam diucap wajib dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh ganteng berbaju coklat, duduk bersimpu kaki bersilah. Jawab salam saya kurang semangat, saya ulang sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan semoga masuk surga. Amin. Yang menjawab salam saya doakan dekat lebaran semoga bisa beli motor baru. Amin. Selesai lebaran ditarik dealer, tak terbayar kredit. Yang menjawab salam saya doakan semoga besok dapat THR. Mau tidak? Mau, amin lah. Amin. Yang menjawab salam kalau belum dapat jodoh saya doakan semoga cepat dapat jodoh. Sekolah dulu. Yang menjawab salam kalau dalam keadaan sakit gue doakan semoga cepat sembuh. Yang menjawab salam kalau lagi banyak hutang saya doakan semoga hutangnya lunas. Yang menjawab amin berarti banyak hutang. Bro, sehat? Sehat. Kelas berapa nih? 10-11. Yang neng keneki ya. Iso nggak neng kono? Ah, udah. Yang mana tuh? Yang di sini gitu. Bisa nggak di situ duduknya? Sakit tuh kalau begini dia. Bisa nggak? Mau lah. Santai, kita santai aja. Bisa nggak gitu? Ya sama-sama di situ. Jadi ngadep ke sini semua. Jadi saya fokus ke sana gitu. Saya kasih THR. Situ ayo. Nah, kan enak. Dengar THR copot ya. Pertama, nah, nging itu pertamanya tuh. Pertama, nging. Bro, coba tangannya di atas semua. Di atas ya. Putar. Semuanya jangan begini. Kita laki-laki itu harus kuat ya. Putar. Laju. Pegang dagu. Dagu saya ini dagu ya. Mana dagunya? Membedakan dagu dengan koning. Ini koning nih bahasa Melayu. Ini apa nih? Jidat. Satu lagi ya. Sekali lagi. Bukan. Perhatikan saya. Lihat saya. Fokus. Putar. Laju. Pegang dagu. Ada juga yang begini. Baik. Pertama, saya mengajak kepada kita semua bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dipertemukan hadir di sekolah ini itu semuanya berkat Allah. Bro, saya panggil bro boleh kan? Lolo pade, goe. Kita sampai ke sini tuh bro, itu kalau tidak karena Allah tak sampai kita ke sini.
mata ini bisa berkedip itu kalau tidak karena Allah. Semuanya ini campur tangan Allah. Tadi sampaian kita semua semalam tidur dipejamkan mata, alhamdulillah pagi tadi dibangunkan oleh Allah. Mungkin ada yang tidur semalam, tidurlah melamun, bangunlah jam 7 pagi, akhirnya tak sahur. Alasan tak sahur, tak puasa, gara-gara tak sahur. Bro, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Nikmat banyak yang Allah kasih nih. Ada yang sepele lah, yang selepe lah, yang paling agak-agak kecil nikmat dari Allah. Nikmat kentut. Tahu tak? Kentut tahu kan? Ada nggak kalian terkentut? Ada nggak? Kentut tuh nikmat tuh. Iya kan? Cobalah, misalnya kalian sehari tak terkontok. Cobalah kalian pikirlah, satu hari ada pakai cara dikit apa? Anto namanya kan? Nah, oke. Nah, fokus. Coba sehari kita nggak bisa buang angin. Kalau bahasa kasarnya kan kentut, kalau bahasa gaulnya kan buang angin. Kalau kita sehari saja nggak bisa buang angin, sakit perut bro. Cobalah bayangkan sama kalian, sakit perut aku nggak bisa buang angin lah, dikerokin lah, zuk di belakang nih, dikerokin hanya untuk bisa terkentut. Ada lagi orang sampai ke rumah sakit menghabiskan duit hanya untuk bisa kentut. Kentut itu ada 4 kategori. Pertama, kentut yang suaranya besar, baunya tak ada. Ya kan? Suaranya besar, tapi baunya nggak ada. Yang kedua, kentut yang suaranya kecil, bau luar biasa. Ada tak? Angin aja gitu. Angin aja. Ada kentut. Ini pula masalah kentut kita bahas lagi nih ya. Ada yang suara besar, bau pun luar biasa. Tuh, ada lagi yang model agak merepet. Kalau yang suara besar, baunya luar biasa, itu dalam tidak sadar keluar dengan sisi. Jadi bro, hanya kentut saja yang selepe kita pikirkan itu nikmat dari Allah tuh. Allah yang punya kita semua nih ya. Kalian lah, panggil abang aja lah ya, biar nampak muda kan. Abang bertanya nih, nggak disemangati ayam. Oh, tolong ini mati. Kalah saing dengan sinar wajah gue, malu dia gitu. Jadi ginilah, abang bertanya, abang pula agak lain. Padahal lu mulai 45 nih, tidak. Tidak, sorry lah, tolong. Jadi gini ya, saya bertanya lah, kalian nih, saya ambil mata kalian sebelah kanan, saya congkel pakai eskavator. Saya congkel satu nih, saya ambil satu, terserahlah, seng kanan atau seng kiri, sebelah kanan atau sebelah kiri. Saya ambil satu, saya ganti dengan mobil Fortuner atau Parejo yang keluaran terbaru. Pajero. Mana? Mau nggak? Matanya saya ambil satu, saya ganti dengan mobil Pajero untuk kalian. Sebelah cuma baru saya ambil, tak dua-duanya. Satu kan masih bisa nengok, lagi satu gini, bajak laut. Mau atau tidak?
sebagian atau sebagian besar pasti menjawab tak mau. Biarlah saya tak punya mobil, asal mata masih ada dua-duanya. Berarti lebih berharga mana? Lebih berharga mata atau mobil? Lebih berharga mata. Ini udah kaya kita nih bro, udah kaya nih kita semua nih. Contoh lagi, tangan kalian dua-duanya Bapak ambil lah, Bapak potong kiri kanan itu, Bapak ambil dua-duanya tuh, Bapak ganti dengan uang 1 triliun. Banyak 1 triliun tuh, beli kerupuk habis sekolah nih pono nih ya. Mau nggak kalian? Tangan kalian saya potong dua-duanya, saya ganti dengan uang 1 triliun. Pernah nengok uang 1 triliun banyak macam mana? Kalau duit 2000 banyak ya. Susun banyak 2000 lah. Yuk kita bayangkan yuk. Agak sejam lah kita membayangkan biar habis waktunya. Banyak Mau nggak kalian? Biyolah tak punya duit 1 triliun Pak, asal tangan masih normal. Kalau tak punya tangan macam mana cuci pegak nanti awak gitu kan. Indonesia ini aneh ya. Kenapa saya katakan demikian? Coba lah kalian bayangkan ya. Indonesia kenapa saya bilang aneh? Coba gini, kita nih mau buang air nih di WC, apalagi di sekolah nih agak-agak seru nih, iya kan? Nah, contoh lah, kita mau BAB nih. Ada tak Honda kalian BAB belakang? Honda sekarang kan BAB terakhir tak? Pernah nggak orang yang beli motor baru sekarang BAB belakangnya? Ada murid saya di malu dia. Konegi BAB buang air besar Honda kau, ditutup dia B yang satu. Coba gini, kawan, kita tahu WC itu terkunci. Kita tahu nih ada kawan di dalam, misalnya begitu nih. Lah tahu terkunci, kita dorong, pasti ada orang. Apa kata orang yang di luar? Tak, tak, tak. Ada orang bertanya juga. Padahal lah tahu ada orang di dalam. Iya kan, betul tak? Tak, tak, tak. Ada orang tidak? Apalah kata yang di dalam? Aduh, kata kawan. Kawan lagi sodak nak menikmati BAB, apalagi di sekolah. Di sekolah ini seru nih. Nampak kawan tuh masuk WC, tak ada. Pasti tiba bonde tuh nak keluar, terkejut dah, tuh langsung masuk lagi. Macam mana sakit hati gitu ketika mau buang air besar. Itu satu. Yang kedua, setelah ditanya, kita tahu ada orang di dalam. Ada orang. Aduh, kata kawan. Kalau yang agak-agak pintar tuh ambil gayung, tak 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 tak, itu tanda ada orang. Yang kedua, pertanyaan dari yang di luar. Apa pertanyaannya? Lama tak lagi, katanya. Ada lagi. Apa yang kau buat, kata kawan. Tak senang Indonesia, agak seru. Jadi bro, saya mengajak pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Dengan syukur itu mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dengarkanlah wahai semua, jangan tinggalkan perintah Allah. Banyak mengaji, banyak ibadah, semoga nanti kita masuk surga. Salatullah salamullah
Kalian sudah kenal dengan saya? Pernah nggak? Ada nggak pernah melihat wajah saya gitu? Tak pernah. Nama saya Hijriyadi Askodrina. Bapak saya Kodri, emak saya Asna. Eji lah, Eji. Kalau di sekolah kan gitu kan. Eji nama bapak. Ini kepala bapak dia, ini kepala bapak kau. Cuel lah, siapa yang berani? Cuel lah. Masalah itu aja. Saya pernah waktu SD. Apa kata kawan kan? Bahasa saya bisa dimengerti. Bisa. Kalau nggak bisa dimengerti, saya bahasa Inggris nih. Ngerti nggak? Bahasa Inggris. Kalian nggak ngerti, saya nggak bisa. Waktu kecil kan, Jir, saya panggilan Hijir. Jir, ini kepala Bapak Imun. Ada kawan tuh namanya Munziri. Nah, ini kan kami diadu sama abang-abang. Gue memang ngajo abang-abang itu. Jir, ini kepala Bapak Imun. Tempurung tak tempurung? Acak tempurung ini udah buat dia sama dia. Jir, ini kepala Bapak Imun. Mun, ini kepala Bapak Ijir Mun. Siapa yang berani mencuel duluan? Awak diadu dia, dicuel, dia Imun tuh disepak diketak. Berhenti mau apa tuh tempurung tuh? Magalah awak sepak kepala mereka. Tak, dia lagi tak. Allah bertumbuk. Saya kojo dia, saya lempon tempurung untuk kono kepala lagi deh. Gara-gara itu aja. Saya tinggal di Pematang Rembang. Saya ngajar di mana? Man 1 Indragiri Hulu. Dan juga saya dosen di Setai Nurul Palah Air Molek. Sehari-hari memang ngajar di Man. Setiap hari Minggu baru berangkat ke kampus. Alhamdulillah istri saya 1, anak saya 2. Istri saya keturunan orang kita Medan, namanya Yulia Asni BTR. Tahu BTR itu apa? Cemeni. BTR itu apa? Hah? Apa? Apa? Satu-satu apa? Saya kasih uang, angkat kan? Saya kasih uang. Nah, ini dompet saya tadi. Dah, saya kasih uang. Apa beda? Sini. Saya kasih uang ya. Nampak Soekarno Hatta ya. Siapa nama kamu? Kau lahir bulan Ramadan. Iya kan? Tanggal berapa? 12 Ramadan. Puasa? Ada terbuka? Tak ada terbuka. Saya dari pandai berpuasa sampai sekarang tetap ada terbuka. Betul tidak? Maghrib membuka, ini tak membuka. Apa BTR tadi? Bigetron. Saya tadi bilang suruh kasih uang kan? Saya bilang kasih uang kan? Sama-sama. Dapatlah amboli apa? Dingin dong. Bro, ternyata BTR itu batu bara. Yulia Asni BTR itu batu bara. Aku terkejut ketika itu kenal dengan dia. Batu bara, kayu aku nih kata saya. BTR batu bara, kayu aku nih kata saya kan. Ternyata BTR batu bara itu boru batu bara. Akhirnya ketika kenal, tak lama setelah kenal, ditantang sama dia, aku bertemu dengan bapaknya. Kenapa logat saya macam ini pula? Apa kata dia kan? Bang, bapak suruh ke rumah, ibu suruh ke rumah. Oh, gue laki-laki sejati, nggak jemput di tempat simpang. Ada di simpang bang, jemput tak gitu. Lo jual, gue beli, kan gitu kan.
Akhirnya pergilah saya ke rumahnya dengan adik saya berdua. Aku mulai takut. Kenapa aku mulai takut? Aku terbayang kalau orang Batak ini wajahnya agak sangar begitu kan. Ini matilah aku, bapak yang marah nih gitu kan. Itu satu. Yang kedua, aku pikirkan begini, ini ada anjing depan rumah ini. Konek kojo aku gitu. Dan ternyata tidak. Tak ada anjing dan bapak baik. Akhirnya ya udah, gue bilang serius sama anaknya. Tak lama setelah itu gue lamar dan akhirnya gue menikah. Dapatlah anak dua, yang satu wanita, yang satu perempuan. Sama aja kan? Iya sama aja. Istri ngajar di MDA Al Azhar. Akhirnya karena saya menikah dengan orang kita ada boru, saya dapat marga. Tahu marga kan? Kalau untuk laki-laki itu, kalau untuk perempuan dia boru. Kalau untuk laki-laki marga. Istri saya Yulia Asni Batubara dan saya dapat marga Hijriyadi Askodrina Batu Bata. Bini batu bara, awak batu bata. Tapi ada yang model bagus lagi, Batako kan. Tak ada caca aja tuh. Mana ada apa marga batu bata, kan? Baik, kita hari ini materinya apa? Tentang akidah kan? Nah, tahu nggak akidah itu apa? Tahu nggak akidah itu apa? Akidah itu kalau bahasa kitanya bro, kepercayaan. Nah, suatu pengikat yang ada di dalam diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa lainnya adalah kepercayaan. Ada bahasa lain lagi apa? Keyakinan. Apa lagi? Iman. Kepercayaan. Kalau kita orang Islam itu akidahnya adalah Islam, percaya kepada rukun iman ada berapa? Rukun iman ada? Angkat tangan, sini satu. Saya kasih uang. Stok 2000 masih banyak, insya Allah. Yuk, siapa yang berani? Laki-laki masa penakut. Nah, coba, majulah, angkat tangan. Nanti dulu, sebelum mulai angkat tangan, sebelum maju. Masih bisa kan membedakan mana dagu, mana kening? Masih kan? Nah, angkat tangan, maju ke depan. Sebutkan rukun iman. Kita santai-santai aja nih. Kalau mau minum, saya belikan suirnya. Nah, minum apa? Pogba, apa lagi? Pogba main bola. Tua bola. Lah, angkat tangan. Harus berani laki-laki itu, yuk. Angkat tangan, sini, rukun iman. Saya kasih uang. Bola. Cepatlah, satu orang maju. Angkat tangan, yuk sini. Tidak apa-apa. Kita kan sama-sama kita aja, gak ada cewek sini kan. Nah, kenapa malu laki-laki sama laki-laki? Maju sini. Cepatlah. Ada yang acak-acak begini. Cobalah maju. Siapa berani? Ada anggota OSIS di sini? Oh, di luar. Anggota OSIS? Sinilah. Sini. Iya. Mau duit? Saya kasih uang 200.000. Sini coba. 200.000 saya kasih. Tak bohong nih. Wah, tapi minta ke orang tua masing. Minta ke orang tua di rumah. Rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada Rasulullah. 3. Iman kepada malaikat. 4. Iman kepada kitab Allah. Yang kelima, kiamat dan tak percaya dia saya sebutkan. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kepada qada dan qadar. Nah, berarti iman itu ada 6. Iman percaya kepada Allah. Siapa itu Allah?
Allah tuh pernah dilihat? Tidak. Tetapi ada. Kita nanti ada iman kepada apa tadi? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Allah itu makhluk yang gaib, tidak bisa dilihat, tapi bisa macam angin. Angin bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dalam Islam, bro, kalau kita ngumpul nih, kan, terdengar kita bunyi kontot lagi bahasanya. Terdengar bunyi kentut. Islam mengajarkan siapa yang pertama kali dengar bunyi itu, yang dengar bunyi itu, Islam mengajarkan adabnya menengahi. Ngerti nggak? Menengahi itu apa? Diam aja. Ini kalau awak sama awak nih, terdengar bunyi kontot, kau kontot yuk. Tak dulu yang bot wali pocah siapa terkontot hentam sumpah kau. Tak ada terkontot deh. Misalnya begitu. Islam mengajarkan kalau dengar kawan terkontot, kawan yang lain tuh, Islam mengajarkan diam saja. Diam, nikmati. Nikmati, diam aja supaya kawan yang dekat itu tak merasa malu. Nikmati saja dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iman kepada Allah, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah itu selalu melihat kita. Di mana saja kita berada, Allah melihat kita. Kalau kalian yakin Allah itu ada, kenapa juga ketika orang azan kalian main game, tak sholat? Ini sholat semua nih kan? Sholat nih kan? Udah balik nih kan? Lah sunat nih kan? Nah, kenapa juga ketika orang azan kalian nggak mau sholat? Anak sana bukan anak sini. Anak sini rajin sholat nih, saya lihat wajah-wajahnya berseri semua. Insya Allah berseri karena main HP. Jangan sering-sering main HP, bro. Karena gini, kalau kalian mau masuk polisi nanti mata ini bisa berpengaruh dari sering main handphone. Takut nanti di tes fisik mata kita nih bisa tak ada yang kena gitu. Bisa dikondisikan lah main handphone tuh. Paling tidak main handphone itu bangun tidur gitu. Bangun tidur kan cari handphone. Iya tidak? Pas tadarus ya. Pas buka kan potong. Nah, alhamdulillah sampailah puasa hari ini. Dek, adik udah buka. Oh, ini mana gini kan, mana yang ada cewek kan, gaya macam kan iya aja. Ayah bunda. Ayah di mana ya? Allah mana muntah aja bau. Ada lagi bro, bukan ayah bunda. Abi Umi, Mami Papi. Ini anak muda kadang-kadang, aduh luar biasa kan. Mami Papi, kadang-kadang itu bahasanya sebetulnya Mami Papi. Pandai pula dipelat-pelatkan Mimi Pipi. Ya Allah ya, emang kata awak kan. Ya Allah, ayah bunda, ayah di mana ya? Ayah udah sahur. Bunda udah sahur, udah. Bunda sholat ya? Iya. Oh iya. Ya. Bunda mau ngambil wudhu nih ya. Bunda yang ngambil wudhu, ayah yang tidur. Bro, sholat jangan tinggal ya bro. Kalian sudah besar nih bro. Ada preman, tahu preman ya? Jadi kan preman baru keluar dari penjara. Insaf, terus bertaubat. 4 orang taubat, mau sholat isya ke masjid, sholat isya berjamaah. Sampai ke masjid, mau sholat isya berjamaah. Kalau sholat isya itu kan harus ada imam kan. Sampai ke masjid, jamaah tak ada lagi.
lah bubar. Kagetlah yang berempat nih bro. Kagetnya kenapa? Tak ada lagi Jok jemaah Jok. Ya ada Jok sini kan, Jok tak ada lagi Jok Honda kan. Jok tak ada lagi Jok. Jadi macam mana? Aduh. Siapa imam? Yang berempat ni bingung. Siapa nanti jadi imam? Kalau ada jamaah lain misalnya dia jadi makmum aja. Ini yang berempat ni solat. Siapa yang jadi imam? Solat sendiri-sendiri aja lah. Tak boleh deh. Harus ada jadi imam. Kau imam. Gitu pula. Ada nama imam? Tak ada. Kau imam. Aku tak pandai deh. Aku pembunuh. Kaulah imam. Aku tak pandai. Aku pencuri. Apa yang kau curi? Daun keladi. Sejak viral daun keladi tu banyak daun keladi hilang. Ke sawit kini kan mahal. Banyak ninja sawit. Iya maling sawit. Kaulah imam. Aku tak pandai. Aku perampok. Kaulah imam. Apalagi aku narkoba. Jadi siapa yang imam? Bingung berempat nih kan. Bingung siapa yang akan jadi imam. Izin Pak, siapa yang jadi imam? Akhirnya daripada tak solat, aku aja lah imam. Kata si pembunuh, aku aja lah imam. Maju lagi aja. Maju jadi imam. Pakai kaos ini, badan kekar. Ini tato nih, tato. Tengok di sini tato gambar oplet tahu? Buka di sini gambar super oplet. Tengok ke bawah keladi. Janda bolong. Maju jadi imam. Siapa yang bisa niat solat Isya? Angkat tangan. Siapa yang tak bisa niat solat Isya? Angkat tangan. Ditanya bisa tak angkat tangan. Ditanya tak bisa tak angkat tangan. Jadi lo maunya apa gitu? Coba saya ulang. Siapa yang bisa niat solat Isya? Angkat tangan. Satu yuk. 2, 3, 4, 5. Banyak yang tak bisa. Anggaplah bisa semua. Siapa yang tak bisa? Malu pula gitu. Usolli fardhon siapa yang di dalam ini tak bisa azan? Yang bisa azan satu baru. Pernah nggak pengalaman kalian pertama kali azan? Saya waktu kecil ikut tanding azan. Pernah ikut tanding azan? Pernah kan? Wih, seru tuh tak? Maju kan? Aduh nomor aku lagi susah terponcing pula. Aku lagi aduh aku lagi belabang wah. Apa deh? Maju lah. Ada kawan saya saking gugupnya Jok. Tegak di depan ini payah nih, iya kan? Kalau hanya sekedar tegak bisa, tapi kalau ngomong kayak gini susah nih bro, harus dilatih. Kali itu maka saya bilang kalian laki-laki hebat, tampil aja, walaupun salah. Itu saya panggil ke sini, maju. Siapa yang bisa rukun Islam? Angkat tangan, saya Pak, maju. Sampai ke depan, tak tahu Pak, lah duduk, itu aja. Tampil ke depan, ada kawan saya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh pertama mantap luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah siang itu langsung lari dia. Kuku. Kadang hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah lagi dia. Aku aja lah imam. Itulah. Usalli fardhul isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah takbir apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Setelah takbir iftitah. Bagaimana bunyi pertamanya? Kabiro. Kabiro atau Allahu Akbar kabiro walhamdulillah sampai selesai. Setelah kabiro iftitah apa yang dibaca? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata kawan yang bertiga di belakang. Setelah Al-Fatihah apa yang dibaca? Ayat pendek. Ketika mau baca ayat pendek nih, termenung dia dalam hati dibercakap, ayat apa nak baca lagi nih? Sudah lama tidak sholat, bingung apa nak baca. Kawan di belakang lah mulai jom. Kata kawan di belakang, ayat apa nak baca lagi? Akhirnya ingat sama dia. Oh iya, surat Al-Kautsar. Tahu kan surat Al-Kautsar? Dibaca sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Diam dia. Dalam hati dia bercakap, lah mulai takut. Apa ujung ayat nih, kata dia gitu. Astagfirullah, apa ujung ayat nih, kata gitu. Kawan di belakang lah mulai pijak-pijak kaki. Salah nih tak? Salah, kata kawan. Bingung dia. Apalah ujung ayat nih, gitu. Mau langsung rukuk dia segan. Ayat belum selesai, tak rukuk, terlupa ujung ayat. Lah lama tak sholat bro, lupa ujung ayat. Seharusnya kalau lupa langsung aja rukuk. Ini dia nak rukuk takut salah, tak rukuk ayat lupa. Ini lama sembahyang nih. Diulang lagi. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Diam lagi. Itu lagi kan, kan? Akhirnya daripada lama sholat, ada yang bertiga di belakang tuh codi. Ada satu yang codi, tahu codi? Nah, codi tuh, tapi tak codi buku ya. Tahu codi buku? Berkumpul sesama kawan. Gokuk dia disuruh aneh. Gokuk kawan habisan dia itu codi buku tuh. Ada merokok di dalam lokal ini? Tak ada. Saya yakin. Anak SMA 1 ini tak ada yang merokok. Di lokal ini tak ada yang merokok nih kan? Tak ada. Di luar talah. Tapi saya yakin memang tak ada merokok nih, insya Allah. Dari wajah-wajahnya, wajah-wajah orang baik saya tengok. Dah, salah satu di belakang ada yang cerdik. Apa kata dia? Aku tahu ujung ayat nih. Aku pernah dengar guru ngaji, kalau imam salah, imam terlupa, disambung. Aku sambunglah nanti, kata dia dalam hati. Ditunggu imam sekali lagi baca. Dibaca sama imam. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Langsung ditangkap sama kawan di belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti gitu nih. Akhirnya salah. Jadi bro, sholat orang, sholat awak. Yang disolat orang awak. Ini anak muda di dekat rumah kalian tuh, kalian harus mengisi masjid bro. Ini macam kan iya aja. Kaulah bintang, gunung kan kudaki. Oh, acai ini acai melotos. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewat. Datang ke masjid ya. Kita orang Islam, kita yang isi masjid bro. Jangan sampai tak pernah masuk masjid. Ini sombong, mentang-mentang anak muda yang tentu aja lah isi masjid tuh.
yang target-target malaikat maut. Yang muda baga, ujung-ujungnya pakai udah standing ketobot yang listrik mampus. Masuk masjid, isi masjid anak mudanya. Kalau perlu kalian yang azan. Orang belum azan, kalian azan. Lembo di belakang. Wah. Siapa yang ada azan di masjid? Tak ada salah satu seramai ini yang azan di masjid. Tak ada. Ada tak? Ada. Tak usah lah bilang aja ada atau tidak. Ada. Luar biasa. Datang tak jamaahnya? Besok ada trik nih supaya jamaah datang. Kalian azan nih supaya jamaahnya. Kita sampai jam berapa nih Pak Tanjung? Jeda aja Pak ini jeda aja. Hah? Jeda aja Pak. Habis lagi ya. Sekarang 8.27. Alhamdulillah habis. Copat balik. Terakhirnya, saya ingin mengingatkan sholat inilah yang penting bagi kita semua. Karena inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama nanti dihisab di hari kiamat bagi setiap hamba adalah sholat. Baik sholatnya, baiklah ibadah-ibadah lainnya. Buruk sholatnya, buruk pula lah ibadah-ibadah lainnya. Jadi bro, sebagai umat Islam, mari sama-sama kita kerjakan sholat. Boleh kalian tidak puasa kalau tak mampu. Boleh kalian tak membayar zakat kalau tak mampu. Boleh kalian tak naik haji kalau tak mampu. Tetapi tentang masalah sholat, tidak ada alasan bagi kita semua untuk meninggalkan sholat. Kalau tidak bisa tegak, duduk. Islam mengajarkan kalau tidak bisa tegak sholatnya duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring. Kalau baring kan kita menggerakkan badan. Kalau tidak bisa menggerakkan badan, isyarat mata. Tidak bisa isyarat mata, sholat dengan hati. Tidak bisa juga sholat dengan hati, cari tetangga cepat, sholatkan. Mati lama, mati lu. Tak pernah datang ke masjid, sombong. Sekali masuk masjid langsung ambil posisi di depan imam. Iya kan? Nah, sekali masuk masjid ambil posisi depan imam. Begoli. Langsung depan imam baring. Tak pernah dibuat orang depan imam baring dia. Pejam. Tahu maksudnya apa? Tahu. Dah mati baru masuk masjid. Ketika hidup lupa dengan masjid. Lah mati barulah masuk masjid. Itu pun posisi depan imam pula. Tak ada yang berani depan imam kecuali jenazah gitu kan. Betul tidak? Ini sampai ke masjid pun numpang terkoncing aja. Lewat masjid, ke masjid diukur deh. Tengok ke WC, itu pergi lagi dia. Ini yang sholat ke masjid seminggu sekali. Sholat apa? Jumat. Itu pun datang ketika khotib, ketika orang anak sembahyang. Itu pun ketika sholat Jumat dia tidur menyandur di dalam. Ada yang sholat itu setahun 2 kali. Sholat apa? Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun ketika khotib di atas mimbar dia balik. Kasih sholat dia balik. Jangan macam itu. Kita orang Islam, kita yang hidupkan masjid. Ketika kalian azan, jamaah tak datang, robah azan. Hayya 'ala shalah. Gitu. Hayya 'ala shalah. Buat macam itu azan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Di mana ada keyboard? Keyboard. Oh, ini masih ada keyboard. Ini kalau nonton keyboard ramai. Betul tidak? Bukan budak sini, budak sana. Nonton keyboard ramai. Ada lagi. Togak ni dekat speaker tu. Mabuk lagi ke lah. Nonton keyboard ramai ketika di masjid, apalagi ni Ramadan ya. Awal Ramadan anak-anak muda ni ramai di masjid ni. Nengok mana Rita. Nengok Rita. Ramai ke masjid ni malam 7 semalam ke solat tu tidak ditawari ni. Ketahuan. Nonton keyboard ramai kalau ke masjid tidak. Kita orang Islam. Kita lah ngisi masjid. Anak mudanya kita ni tak lama lagi mati ni. Ya? Tiba-tiba nanti maaf kalian standing meninggal. Tak tahu Allah. Allah Maha Kuasa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dari Pak Presiden sampai penjual ikan sarden,
mati. Dari Pak Menteri sampai penjual ikan teri, mati. Dari Pak Camat sampai penjual tomat, mati. Adalah gue sebagai penutup. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. 1, 2, 3. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Guru-guru didoakan dia Pak Guru. Ustaz awak pun didoakan imbang itu Pak. Jadi saya mengajak kepada kita, tolonglah isi masjid. Sebagai umat Islam, kalau kita percaya kepada Allah, mari kita isi masjid kita bersama-sama. Zuhur berapa kali? Asar berapa kali? Maghrib berapa kali? Subuh berapa kali? Isya berapa kali? Luar biasa. Saya pribadi bro, di mana-mana maghrib sekali. Ini SMA 1 maghrib 3 kali. Kalau saya rakaat baru 3 rakaat. Maghrib 3 kali. Ini ajaran sesat kan? Boleh tak saya ini teraklah habisnya. Boleh tak saya tutup dengan satu cerita? Boleh. Izin Pak, boleh Pak. Satu Pak. Jadi gini. Lah dengar. Lah. Ada dalam satu keluarga, ayah, ibu, anak. Ayahnya sibuk, ibunya sibuk, anaknya sekitar kelas 3 SD. Tidak pernah diajarkan agama. Cuma satu yang diajarkan oleh ayah ibunya, yaitu doa makan. Doa makan itu ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hanya itulah yang bisa diajarkan sama ibunya. Tak pernah diajarkan agama yang lain. Akhirnya karena cuma bisa doa makan, apapun pekerjaannya dimulai dengan doa makan. Masuk WC, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Keluar WC, Allahumma barik lana fima. Itu cuma yang dia bisa gitu. Mau tidur, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau sholat, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahu akbar. Allahumma barik lana. Itu cuma yang dia bisa. Singkat cerita bro, pas malam Jumat Kliwon pula, pergilah nonton ke rumah tetangga jauh, di rumah kawan dia doang, di rumah kawan nonton jauh, pergilah nonton pas malam Jumat. Lama kelamaan nonton, bukan dia lagi yang nonton TV, tetapi TV yang nonton dia. Tahu maksudnya? Tertidur di depan TV, akhirnya terbangun jam 12 malam. Tengok jam 12, tengok TV, lah acara semut beriring. Semut-semut aja banyak gitu. Kawan di sebelah tak ada lagi, baliklah dia. Balik sendiri malam-malam, hujan gerimis, bunyi Sri Laga. Iya kan, Sri Laga kan? Saya nggak bisa bilang serigala, bunyi Sri Laga. Katanya gitu. Hujan gerimis, bunyi Sri Laga, berpetus-petus. Tahu petus? Orang kampung pergi ke kota, sampai ke kota dong mau potos. Dia tak tahu bahasa Indonesia potos tuh petir. Kaget, petus. Petus. Akhirnya pulang gerimis, bunyi serigala, bunyi serigala. Berpetus-petus, lah mulai takut. Pas sampai pertengahan jalan, mundur ke belakang gelap, maju ke depan gelap. Dan terbayang sama dia, jalan mau ke rumah dia tuh bro, ada satu jalan, memang itu satu-satunya jalan, kiri kanannya kuburan. Terbayang gak? Kiri kanan kuburan, jalan tengah-tengah. Matilah kuni. Dia terbayang kuburan itu angker. Kalau kawan ini sering cerita, aku sering ditakut-takutkan hantu di situ. Apalagi kita Indonesia, hantu banyak. Pocong, kuntilanak, tuyul. Indonesia ini hantu miskin-miskin nih. Tuyul pakai kolor aja kan. Coba hantu luar negeri Amerika pampir tuh, pakai jubah.
pakai celak. Ini ada nih, terbang. Hantu kita berkeki. Baju pernah. Kuntilanak lumayan kalau kuntilanak aja yang menakut-nakuti dia. Kuntilanak ini ngajak keluarga kuntil emak, kuntil bapak, kuntil kakak. Terbayang sama dia, apa kata dia? Matilah aku nih, mau tak mau dia harus balik. Macam mana cara ini? Akhirnya di dalam dia ketakutan itu ingat pesan ibunya. Apa kata ibunya? Tunggu dulu. Apa kata ibunya? Kau ada nama Joko. Ya Joko, misal Iko ya, misal Joko kata Mai kan, kamu nak kalau kamu terjadi sesuatu, kamu takut, kamu baca apa yang dapat. Joko nih cuma dapat doa makan. Pas masuk pintu kuburan Jalan Gudro, dilantak lah adik Joko nih doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah selamat sampai ke rumah. Tak ada hantu yang menakut-nakuti. Singkat cerita, besok pagi kuntilanak dengan pocong ngobrol. Apa kata kuntilanak? Cong. Apuntel, Cong. Apuntel, sini dulu. Kata kuntilanak. Cong, aku mau cerita. Apa tuh? Kau tahu tak aku ini siapa? Tahu, kau kuntilanak. Kata pocong. Kau tahu tak kehebatan aku selama aku hidup? Sama aku hidup pula dia hantu kan? Selama aku tahu kauntel asal menakut-nakuti manusia, takut manusia dengan kauntel. Hebat kauntel, kata pocong. Jadi apa masalah ini? Kini tel, kata pocong. Masalah semalam aku menakut-nakuti manusia. Aku yang takut, Cong. Apa pasal? Kau pernah tak dengar ada manusia nak makan hantu? Tak pernah. Semalam lah. Kenapa? Dia baca doa makan. Daripada kan aku kena makan, Cong, lebih baik aku lari. Kalian kalau takut baca doa makan. Allah memberikan nabi pada saudara. Baik, terima kasih. Kuntilanak naik sepeda tercampak ke dalam sumur. Jangan terlalu lama memandang wajah saya, nanti malam susah tidur. Kalau ada sumur di ladang, jangan sampai Joko tak mandi. Kalau ada umur yang panjang, tolong saya janganlah diundang lagi. Kalau ada jarum yang patah, untuk apa Pak Tanjung pakai lagi? Kalau ada kata saya yang salah, saya hijir, mohon maaf setulus hati. Mau maafkan saya? Ada satu rahasia mau saya sebutkan. Saya bukan promosi, saya ikut audisi Aksi Indosiar tahun 2022. Aksi Indosiar yang nanti ceramah di Indosiar pada bulan Ramadan. Dengan izin Allah, alhamdulillah kemarin telah mengirim video tahap 1. Dengan izin Allah, alhamdulillah tak lulus. Terima kasih. Terakhir di tempat kalian lah, daerah kalian, kalau ada orang meninggal ada baca Yasin? Ada. Kalau ada orang meninggal ada baca Yasin? Oke, nanti tolong sampaikan ke jamaah. Kalau bisa tak usahlah dibuat lagi. Karena kami di Matareba, kalau ada orang meninggal tidak ada yang baca Yasin. Di tempat kami yang baca Yasin itu orang hidup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Hijri yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Sekali lagi terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Semoga anak kami ini nanti menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, kepada agama, bangsa dan negara. Ini saja mungkin. Nampaknya Ustadz besok lanjut atau kemana? Ya. Minta waktunya lanjut besok ini Ustadz. Sama Ustadz, 7.30 sampai 8.30. Saya sebelum subuh berangkat ke Bunut. Ceramah di Bunut, di Pahlawan. Kemungkinan pulang subuh besok. Serius nih bro, tapi ya malam
Jadi saya berangkat tapi kalau terkejar Pak, itu yang saya bingungkan. Yang jelas saya malam itu berangkat ke Bunut. Iya, Ustaz. Dikabarin aja nanti, Ustaz. Iya, nanti kita kabarin. Ya. Ini saja sama-sama kita akhiri dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kembali ke kelas, ikuti absen dikumpul dengan Pak Sutarno, absen kelas. Silakan keluar dengan tertib, absen jangan lupa dikumpul ke Pak Sutarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.